I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi akuntansi syariah. Untuk mata kuliah akuntansi syariah, untuk dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rosidi. Pasti kita semua pernah mendengar kata syariah. Sudah tidak asing lagi dengan kata syariah. Ya, sistem ekonomi berbasis syariah kini sedang diminati oleh beberapa kalangan di Indonesia, termasuk sistem akuntansi syariah. Bukan hanya karena mayoritas seorang manusia yang ada di Indonesia beragama Islam, ekonomi syariah diminati juga karena sistem yang dimiliki berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Sistem syariah di Indonesia meliputi ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga akuntansi syariah. Ada beberapa pengertian akuntansi syariah menurut pakar-pakarnya. Yang pertama adalah, menurut Napier, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Kedua adalah, menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan yang perspektif. Hingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Dan ada beberapa banyak juga pengertian akuntansi syariah menurut pakar-pakar lainnya. Yang kedua, kita akan membahas kelebihan akuntansi syariah. Apa sih kelebihan akuntansi syariah? Pertama adalah sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan penanggung jawab risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. 2. Menggunakan prinsip jual beli murabahah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan. Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. 3 adalah terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan dan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam akuntansi syariah, penyajian laporannya tidak menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi syariah ini menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma. Memiliki unsur tenggang rasa. Ya, akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak.
Landasan hukum dari akuntansi syariah ini adalah Tuhan. Menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, tanggung jawab memiliki etika bisnis yang lebih besar dan lebih baik. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pada prakteknya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Apa itu prinsip pertanggungjawaban? Karena dasar yang digunakan adalah akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawabannya merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dilakukan dengan tanggung jawab. Salah satunya ialah laporan keuangan atau laporan akuntansinya. Kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Yang pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral dan kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan ya tentu saja berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Sekian penjelasan materi mata kuliah akuntansi syariah yang saya ketahui. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.